Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar fisika mengenai gravitasi planet dalam sistem tata surya yang ada di bab 1. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah konsep hukum Newton tentang gravitasi. Konsep ini Ibu jelaskan secara simpel sehingga kalian dapat memahami isi video ini dengan baik dan cermat. Selamat menyaksikan. Ya. Nah, gaya gravitasi memiliki konsep yang pertama, jika ada dua benda, misal katakanlah memiliki massa m1 dan m2, ya di sini saya gambar sebagai bola, berada pada jarak tertentu r, mereka akan mengalami gaya saling tarik-menarik, yaitu F12 dan F21, yang besarnya sama. Ini adalah gaya aksi reaksi dari hukum ketiga Newton. Nah, besarnya F12 atau F21 itu dinyatakan sebagai G besar kali M1 kali M2 per R kuadrat. Ya, ini F besar ini dibilang gaya gravitasi Newton. Dimana G besar adalah tetapan umum gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11. M adalah massa benda, masing-masing dalam kilogram. R adalah jarak kedua benda. Lalu, yang kedua adalah G kecil, adalah G besar kali M per R kuadrat. Ini adalah kuat medan gravitasi. Ya, G kecil, medan gravitasi. Kalau di bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat, atau kadang dibulatkan jadi 10 ya. Jadi kalau ada satu benda memiliki massa M, dia akan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, ini yang dibilang kuat medan gravitasi selalu ke arah pusat dari massa benda tersebut. Jadi kalian perhatikan antara F dan G kecil ini adalah besaran vektor. Nah, karena besaran vektor, jadi kalian harus tahu penjumlahan dua vektor antara misalnya antara gaya gravitasi satu dengan gaya gravitasi yang lain, atau kuat medan gravitasi yang satu dengan kuat medan gravitasi yang lain ya. Ini saya review sedikit. Kalau ada dua vektor F2 dan F1 dengan sudut theta, nah kalian bisa selesaikan dengan aturan jajar genjang. Dapat resultannya itu adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 dikali cos theta. Ini kalau penjumlahan ya. Kalian ditanya F1 tambah F2-nya itu hasilnya berapa? Ya, ini saya tambahkan sebagai R. Nah, ini adalah rumusnya. Mengulang kelas 10. Kalau ditanya sudutnya, berarti ada beta di sini ya. Pakai sin beta, aturan sinus, ya kan? Adalah F2 per R dikali sin theta. Ya, ini kalau ditanya sudutnya. Lalu kalau ada 3 vektor atau yang lebih, kalian bisa pakai cara penguraian vektor ya. Cara penguraian vektor nanti saya akan jelaskan di soal. Nah, di sini kalian harus tahu untuk kuat medan gravitasi pada permukaan bumi, misalnya pada keadaan 1, dengan kuat medan gravitasi di atas permukaan bumi pada posisi 2, ini berbeda. Nah, kita bisa turunkan dari perbandingan ya. G1 dibanding G2, andai kata benda 2 ini dibawa pada ketinggian H dari bumi, di mana H ini mendekati jari-jari bumi. Ya, R ini adalah jari-jari bumi, H ini adalah ketinggian bendanya tersebut. Nah, kita bisa hitung dari perbandingan G1 dan G2. Di mana ini bisa kita coret ya, M-nya sama-sama M bumi karena yang narik sama-sama bumi, sehingga G1 banding G2 itu hanya tergantung dari R plus H dibagi dengan R kuadrat gitu loh. Jadi kalian perhatikan, makin tinggi dari permukaan bumi, gaya gravitasinya atau kuat medan gravitasi dari bumi pasti akan semakin kecil. Jelas ya, karena gaya gravitasi atau kuat medan gravitasi ini berbanding terbalik dengan jari-jari. Jadi kalau jari-jari makin besar, pasti kuat medan gravitasinya makin kecil. Oke, yang selanjutnya tentang kelajuan orbit planet atau kelajuan orbit dari satelit gitu ya. Anggaplah ini ada satelit di atas permukaan bumi, misalnya ini bumi dan ini satelit. Ini sama aja kayak kelajuan orbit satelit, juga bisa dihitung dari sini ya. Nah, satelit ini pasti bisa mengorbit tetap pada lintasannya ditarik oleh suatu gaya, yaitu gaya sentripetal. Ya. Dan yang kedua adalah gaya gravitasinya. Jadi gaya sentripetal pada planet atau pada orbit adalah sama dengan gaya gravitasi. M kali V kuadrat per R sama dengan G besar kali M-nya bumi gitu ya. Andai kata bumi yang menarik dikali M satelit per jaraknya di kuadrat. Nah, ini M satelitnya bisa kita coret ya.
M satelit bisa kita coret, R juga sama. Andai kata dia jaraknya itu dekat dengan permukaan bumi, bisa dianggap sama dengan jari-jarinya bumi, maka kita peroleh V adalah akar dari G besar kali M per R. Ya, ini adalah kelajuan orbit dari satelit yang mengelilingi bumi. Atau karena kalian tahu rumus G kecil, bumi adalah G kali M per R kuadrat, maka G kali M per R itu sama dengan G kecil dikali R, cuma pindah ruas aja ya. Jadi ini juga bisa dinyatakan sebagai akar dari G bumi dikali dengan jari-jarinya. Jadi ini adalah kelajuan orbit planet atau satelit yang mengitari sekitar bumi. Selanjutnya tentang hukum Kepler yang terakhir. Ada 3 hukum Kepler ya. Yang pertama adalah hukum lintasan elips. Semua planet akan bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Lalu hukum keduanya bicara tentang gerak planet. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Lalu yang ketiga, hukum yang ketiga ini akan kita pakai nanti ya dari gaya gravitasi, hukum harmonik. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, ini adalah hukum yang ketiga. K sama dengan T kuadrat dibagi R pangkat 3, di mana T adalah periode revolusi planet dan R adalah jarak planet dengan matahari. Jadi kalau kalian punya 2 planet yang sama-sama mengitari matahari, kita dapat perbandingan antara T1 dibanding T2-nya kuadrat adalah R1 per R2 pangkat 3. Ini yang sering kita pakai nanti ya. Perbandingan antara periode planet 1 dengan periode planet lain di kuadrat sama dengan perbandingan jarak antara planet 1 dengan planet 2 pangkat 3 ya kan, terhadap matahari. Nah, di sini kita mau coba cari nilai K dari gaya sentripetal. F sama dengan M kali AS, di mana AS sentripetal adalah V kuadrat per R, dan V kalian tahu ya, V gerak melingkar adalah omega kali R. Nah, ini saya substitusi, dan omega kecepatan sudut adalah 2pi per T atau 2pi kali frekuensi. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa M per R adalah 4pi kuadrat kali R kuadrat per T kuadrat ya. Jadi ini R-nya dia bisa dicoret. Ini adalah gaya sentripetal. Lalu kita sama dengankan gaya sentripetal ini dengan ya, gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi yang dialami oleh planet. Jadi gaya sentripetalnya adalah M kali 4pi kuadrat kali R dibagi dengan T kuadrat sama dengan gaya gravitasi adalah G kali M. Nah, di sini berarti antara matahari dengan planet gitu ya. Ini M-nya matahari, ini M-nya planet, M1, M2. Di sini M-nya adalah M-nya planet ya. Saya kasih nama M planet gitu ya. Berarti juga M planet dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini kita bisa hilangkan massa planetnya dan kita peroleh hubungan antara R pangkat 3 per T kuadrat, pindah ruas ya. Jadi G kali M matahari dibagi dengan 4pi kuadrat. Jadi R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan G kali M per 4pi kuadrat. Atau kalau kita balik, T kuadrat per R pangkat 3, nah ini adalah K, yaitu 4pi kuadrat dibagi dengan G kali M. Nah, inilah yang didefinisikan dari hukum ketiga Kepler. K itu sebagai T kuadrat per R pangkat 3, yaitu 4pi kuadrat dibagi G besar kali M, di mana M besar ini adalah massa dari matahari. Tapi yang lebih sering kita pakai adalah perbandingan antara periode kedua planet ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Pastikan kalian tonton video tentang soal latihan gravitasi supaya lebih mengerti tentang konsep hukum gravitasi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe biar update video-video dari kita. Bimbel Smart, your smart solution.